Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Senin 21 September 2020, adalah hari di mana kita merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan pengarang Injil. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan pengarang penulis Injil. Di Injil lain dia disebut dengan nama Levi, dan ia dikenal sebagai pemungut cukai, dan orang pemungut cukai itu biasanya dipandang sebagai pendosa. Dan Yesus justru memanggil pemungut cukai ini yang dipandang sebagai pendosa ini untuk mengikutinya. Panggilan itu adalah wujud nyata dari belas kasih Tuhan Yesus kepada Matius. Itulah sikap Allah kepada manusia. Ia datang untuk membawa kembali manusia berdosa kepada pengalaman akan kasih Allah yang mengubah hidupnya. Dengan menunjukkan sikap yang begitu nyata kepada Matius, belas kasihnya yang luar biasa yang berkenan memanggil Matius untuk mengikutinya, Yesus menegaskan kepada kita betapa Tuhan berpihak kepada manusia yang sungguh-sungguh telah jauh daripadanya. Bahwa Tuhan justru datang untuk mencari dan menemukan orang-orang yang telah menjauhkan diri daripadanya, supaya kembali bersatu dengan dia. Dan itulah misi Yesus. Itulah tugas perutusan Yesus. Itulah yang diwartakan oleh Yesus. Itulah yang kemudian diberikan kesaksian oleh Yesus melalui tindakan-tindakannya seperti tadi, memanggil Matius. Dengan menunjukkan sikap seperti itu, dengan menyatakan belas kasih Allah kepada Matius, peristiwa ini sebetulnya adalah undangan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Mempunyai kepedulian yang sama kepada orang-orang yang tersingkir hanya karena kesalahan dan dosa yang pernah mereka lakukan. Orang-orang yang dijauhi, orang-orang yang dianggap manusia-manusia yang tidak berharga. Tuhan mengundang kita untuk memiliki belas kasih yang sama kepada orang-orang seperti itu. Mari kita berdoa supaya semangat belas kasih Tuhan Yesus kepada orang-orang yang dipandang orang berdosa itu menjadi semangat hidup kita. Kerelaan untuk merangkul, membawa kembali orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah yang Tuhan Yesus harapkan dari kita. Mari kita berdoa untuk itu. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.